warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangkaian kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKP RSUD Dr. Sutomo. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah dipertemukan kembali dengan Ustadz Auno Rafiq LC. Alhamdulillah sehat nih Ustadz. Terus topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu keutamaan bersedekah menuju jalan Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara utama, acara inti kita nanti kajian oleh Ustadz Auno Rafiq, kita perdengarkan dulu tilawah yang akan disampaikan oleh Dr. Cesario Tri Prasetyo. Kepada Dr. Rio kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu ya'bidhu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Cesario. Semoga yang membawakan dan mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke materi utama kita pada sore hari ini. Kami ingatkan kepada para peserta kajian bahwa kajian ini nantinya akan insya Allah selesai pada pukul 15.30, maksud kami 17 atau jam 5 sore. Insya Allah 30 menit sebelumnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi peserta kajian dapat bertanya pada kolom chat yang nantinya akan saya bacakan, atau dapat juga langsung bertanya nantinya pada Ustadz Auno Rafiq. Kepada Ustadz Auno Rafiq, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kami, terutama yang berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, semoga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat kita oleh Allah taala dimudahkan untuk beribadah, dan saudara kita yang sakit semoga dikaruniai kesabaran sehingga bisa menghapus dosa dan meningkatkan pula amal soleh. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita yaitu membahas keutamaan bersedekah
menuju jalan Allah. Tadi telah disampaikan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat nomor 200, yaitu 45. Maka Allah berfirman, Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, subhanallah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kita orang yang bersedekah itu atau berinfak, mengeluarkan zakat, atau yaitu memberi bantuan kepada saudara, itu diumpamakan menghutangi Allah. Ini kenikmatan mulianya orang bersedekah. Padahal Allah Ta'ala tidak hutang sama kita. Bagaimana berikutnya? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik. Hutangan yang baik maknanya bersedekah yang ikhlas karena Allah. Dari hasil yang halal. Apa katanya Allah Ta'ala? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan menggandakan pahalanya dengan penggandaan yang banyak. Dan di sini tidak disebut hitungannya berapa. Karena menunjukkan karena Allah Ta'ala menggandakan lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan menggandakan pahalanya dengan pahala yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Ta'ala yang menggenggam hartanya. Dan Allah Ta'ala yang juga memberikannya. Yang sebetulnya membentangkannya. Maknanya rezeki ini kalau Halo Ustadz? Ustadz? Suaranya menghilang Ustadz. kita akan membahas keutamaan bersedekah menuju jalan Allah. Ini ada gangguan ini. Baik, kita lanjutkan. Bersedekah Bapak dan Ibu, sedekah, zakat, ya, infak, wakaf, hibah itu pemberian, dan hadiah. Ini adalah bagian daripada rukun Islam. Tidak sempurna Islam seseorang kecuali mereka ini bersedekah. Bukankah rukun Islam pertama syahadat, kemudian sholat, ya, kemudian saum, kemudian zakat. Nah, zakatnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Semua orang mukmin hendaknya dia bersedekah. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sedekah ini sekecil apapun Allah Ta'ala akan menerima. Karena Allah Ta'ala Maha tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Dan juga zakat ini untuk maslahah umat. Inilah sosial di dalam Islam yang kita tidak menjumpai pada agama yang lain. Nah ya, membantu masyarakat miskin, fukara, orang tidak mampu. Inilah keistimewaan agama Islam yang kita tidak menjumpai pada agama yang lain. Bayangkan agama yang lain kalau orang itu hutang maka harus bayar lebih. Tapi Islam membutang 1 juta harus dibayar 1 juta. Karena kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah bermanfaat untuk kemaslahatan fuqara dan juga masakin.
Yang ini jumlah kaum muslim yang miskin lebih banyak daripada yang kaya. Dan juga bermanfaat untuk di akhiratnya, yaitu pahalanya. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh saudara kita yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, di antara ayat yang menganjurkan kita harus bersedekah, berinfak, ya, membantu saudara kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang membelanjakan, yang menginfakkan, yang mensedekahkan, yang mengeluarkan zakatnya harta mereka fi sabilillah. Ini satu situ merah, fi sabilillah itu maknanya menuju jalan Allah. Bukan untuk kemaksiatan, tetapi untuk maslahah kaum muslimin. Untuk bangun masjid, membantu anak yatim, membantu fuqara masakin, membantu saudara kita ketika dalam keadaan kecelakaan mereka tidak mampu untuk mencari biaya, kita carikan atau kita bantu. Ya. Apa katanya Allah Ta'ala? Kamasali habbatin, seperti satu biji padi. Anbatat, yang mana kalau kita menanam satu biji padi ini, ambatat akan tumbuh sab'a sanabila, 7 bulir. Nah, 7 bulir. Fi kulli sumbulatin, untuk setiap bulir ini mi'atu habbah, 100. Nah, itu bisa kita saksikan. Allah Ta'ala bicara tentang tumbuhnya padi. 1 biji keluar 7 bulir minimal ya. 1 bulirnya 100. Nah, jadi maknanya apabila ada orang yang berinfak 1000, itu pahalanya 700.000. Nah, 700.000. Saya ini 1000. Bagaimana mereka kalau berinfak sampai 100, yaitu 100.000 dikalikan 700. Ya. Jadi 1000 menjadi 700.000. Tetapi Allah menjelaskan wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan menggandakan lagi lebih daripada 700 itu, liman yasha, untuk siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana kita tidak senang Bapak dan Ibu? Kita ini mengeluarkan uang 1000, mungkin 1000 dibuat untuk jajan nggak cukup. Kalau kita belikan air aqua di pinggir-pinggir jalan dapat 1 atau dapat 2. Tetapi kalau kita infakkan fisabilillah, anak yatim, kita infakkan orang miskin, kita infakkan untuk masjid yang lainnya, digandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 700. 1 dikalikan 700. 1000 dikalikan 700. 700.000. Subhanallah. Nah, ini kita tidak menjumpai kitab jual beli, berdagang, lalu modalnya 1000, kemudian untungnya 700.000. Seandainya kita berdagang modal 10.000, untung 3 gunung umpamanya, untung mungkin. Tapi itu mustahil 1000, lalu untungnya 3 gunung. Itu kita tidak bisa menikmati 3 gunung itu. Karena kebutuhan kita untuk dunia itu sedikit. Nah, itulah yang harus kita pahami. Tetapi kita beramal soleh ini kebutuhan untuk akhirat kita bukan 80 tahun, bukan 60 tahun, tetapi untuk selamanya. Dan tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali membawa amal. Tidak ada orang mati lalu dikubur dengan hartanya, lalu dikubur di vilanya, tidak ada. Nah, inilah Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa menyambut ayat Allah yang mulia ini, kita berinfak. Yakin Allah Ta'ala ngasih harta kita. Tetapi berapa yang kita tabung untuk akhirat kita. Dan berapa yang kita tinggalkan untuk dunia kita ini.
Nah, inilah yang perlu yang kita pahami. Pentingnya kita, yaitu dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk berinfak. Kemudian makna sedekah. Makna sedekah ini membelanjakan harta yang halal, bukan harta curian, bukan khamr, bukan babi yang kita infakkan. Membelanjakan harta yang halal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita ada orang miskin, ya, dia orang muslim ahli ibadah, tidak punya ruko, kita belikan ruko, tidak punya sarung, kita belikan sarung. Ini namanya fisabilillah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, termasuk pula ada masjid kita sumbang, ya. Kemudian juga yaitu ada sekolah-sekolah yang di situ agama. Karena sekolah agama ini umpamanya di ma'had, di pondok-pondok. Karena itu mempelajari ilmu din khusus. Tetapi kalau kita memang perlu mendirikan yaitu sekolah kedokteran yang islami. Nah, ya, yang islami, insya Allah hal itu akan manfaat untuk akhirat kita pula. Inilah yang harus kita pahami. Ya, siapa itu? Sedang taklim ini. Kemudian juga berikutnya, ya, ini makna sedekah seperti mengeluarkan zakat untuk dibagikan fakir miskin. Kemudian juga bersedekah hukumnya ada yang wajib dan sunnah. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Berinfak kadang-kadang wajib. Apanya? Dosanya ini ngajar. Ya, begitu yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya, harta itu fitnah dan bala kecuali diinfakkan menuju jalan Allah. Ya. Adapun dalil sedekah tadi, Allah berfirman yaitu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari orang-orang yang kaya. Nah, ya. Dari orang kaya dan juga diberikan kepada orang miskin untuk apa? Untuk membersihkan sifat toma, sifat yaitu iri, dan juga untuk membersihkan harta yang bukan milik kita. Jadi umpamanya gini, kita mempunyai kekayaan 100 juta. Itu ada uang yang bukan milik kita. Milik fakir miskin. Kalau kita berikan hak dia 100 juta, berarti kalau diambil 2,5% berarti 2,5 juta. 2,5 juta itu bukan milik kita, itu miliknya fakir miskin. Tapi 2,5 juta ini kalau kita infakkan fakir miskin dikalikan 700 kali. Nah, makanya Bapak dan Ibu jangan khawatir kita tidak mendapatkan rezeki. Jangan takut kita miskin. Kalau kita membelanjakan hartanya Allah Ta'ala, maka kita pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, inilah pentingnya kita mempelajari hal ini. Harta yang kita simpan di dunia itu belum tentu untuk kita. Tapi kalau sudah disedekahkan, sudah diinfakkan, itu milik kita yang nanti akan ada dalilnya. Baik. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, perlu kita pahami, harta yang kita miliki ini adalah bala. Fitnah. Kecuali kalau diinfakkan menuju jalan Allah. Perhatikan sering terjadi kerusakan di bumi ini. Itu akibat olahnya orang punya harta yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Berapa banyak orang yang Allah Ta'ala beri kekayaan tapi diinfakkan untuk maksiat. Diinfakkan yaitu untuk membeli minuman keras, berbuat jahat, ini dan itu, main dengan wanita, yang lainnya, ini bahaya. Ya. Terkadang Allah Ta'ala akan menghukum mereka di dunianya.
Bukankah Allah Ta'ala berfirman, keadaannya orang kufar. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Anfal nomor 36. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir itu yunfikuna amwalahum, ya, membelanjakan harta mereka, menggunakan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk membendung jalannya Allah. Nah, ini Allah Ta'ala membongkar keadaannya orang yang kafir lain dengan orang mukmin. Nah, maka kalau kita menjadi orang mukmin, hendaknya membelanjakan harta kita untuk kemaslahatan kita, terutama di akhiratnya nanti. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Fasayunfikuna. Maka orang kafir itu akan membelanjakan harta itu, summa takunu alaihim khasrotan. Kemudian mereka ini menjadi rugi. Nah, ya. Menjadi rugi mereka. Ya. Summa yughlabuna. Kemudian mereka ini akan dikalahkan. Ya. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan di neraka jahanam. Karena apa? Membelanjakan hartanya untuk maksiat, mengumbar syahwatnya. Apa yang diingini dia beli belum tentu itu manfaat untuk dirinya. Tapi orang Islam lain, iya, saya dikasih oleh Allah Ta'ala ini harta. Mau saya belanjakan untuk apa ya? Sudahkah aku menabung untuk akhirat saya? Sudahkah istri saya nafkahi? Sudahkah anak saya nafkahi? Sudahkah tetanggaku yang miskin ini aku santuni? Sudahkah anak yatim itu aku bantu? Itu ada orang buat masjid. Aku ingin mendapatkan surga. Apakah saya ini sudah membantu masjid itu? Subhanallah. Itu pikiran orang yang beriman. Tapi orang kafir, harta yang banyak itu untuk kerusakan mereka sendiri. Lihat, kejadian pertengkaran, perkelahian, permusuhan di dunia ini bukan dipelopori oleh orang Islam, tetapi orang yang bukan Muslim. Allah menyebut itu orang yang kafir. Jadi harta mereka sia-sia. Sudah mereka upayakan dengan jerih payah, lalu mereka belanjakan untuk kemaksiatan, untuk kesyirikan dan juga yang lainnya. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Sesungguhnya setiap umat ini diuji oleh Allah, difitnah. Ya, mendapatkan fitnah, ujian bala. Wa fitnatu ummati al-mal. Sedangkan fitnahnya umatku ini adalah harta. Nah, ya. Bagaimana maknanya fitnahnya umatku ini harta? Kalau orang itu mendapatkan harta yang banyak, biasanya lupa ibadah. Nah, bukan hanya lupa ibadah, biasanya harta itu digunakan untuk kemaksiatan, untuk kerusakan dirinya, untuk kerusakan umat. Makanya kalau kita punya harta, segera kita buat amal soleh agar selamat harta kita. Ketika kita punya harta, dapat keuntungan, ingat, itu bangunan belum selesai. Saya ingin menabung di akhirat saya. Itu anak yatim kasihan. Itu saya ingin untuk menyekolahkan, memondokkan anak itu agar aku mendapatkan pahalanya. Karena apabila harta ini sudah digunakan untuk ibadah, Allah akan menghalangi kita untuk maksiat. Tapi kalau harta ini digunakan untuk kemaksiatan, maka orang itu jauh untuk berbuat jahat, berbuat kebaikan. Karena itu ini perlu kita pahami. Balak yang paling besar kaum muslimin wal muslimat untuk umat ini dunia. Kalau sudah orang mikir dunia, lupa ibadah. Bahkan dakwah pun kadang-kala sudah lupa. Karena merasakan nikmatnya dunia. Padahal nikmatnya dunia itu sedikit. Nanti akan dijelaskan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qatamu ibni Adam yaumal qiyamah. Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba anak Adam ini melangkah di sisi Allah
pada hari kiamat min indi rabbih, di sisi Allah Ta'ala, hatta yus'ala an khamsin, sehingga kita ini nanti setelah meninggal dunia akan ditanya oleh Allah Ta'ala 5 perkara. Sekarang, sebelum kita ditanya, karena kita masih hidup dan kita masih mendapatkan nikmat. Pertama ditanya an umrihi, tentang umur kita. Maknanya ditanya untuk apa? Fima afnahu, dihabiskan apa umur kita ini. Kalau kita habiskan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk mencari rezeki, memenuhi kebutuhan kita, untuk bekerja, yang cari nafkah untuk bisa membantu istri kita, keluarga kita, diinfakkan fisabilillah, bagus. Jadi umur kita ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pagi, siang, sore, malam untuk apa? Sudahkah kita siapkan jawabannya? Wa ansababihi fima ablahu. Yang nomor 2. Dan Allah Ta'ala akan menanya kita pada waktu muda kita. Ya. Pada waktu kita masih muda. Umur muda itu umur yang paling nikmat. Kekuatan fisik, makan enak, tidur enak, kerja enak. Ya. Bahkan juga beristri tidak ada kenikmatan kecuali masih muda. Maka akan ditanya, dihabiskan untuk apa pemuda kita ini? Masa muda kita ini. Nah, ya. Jadi kita sekarang belum ditanya. Tapi nanti kalau sudah malaikat menanya kita, apa kita akan menjawab, iya malaikat, aku jadi pemuda ini hanya keliaran ke sana kemari. Dipukul kita nanti. Tapi saya menjadi pemuda ini, saya menuntut ilmu, saya beramal, saya mencari rezeki yang halal, saya membantu orang, nikmat kita nanti. Yang nomor 3, wa malihi min aina iktasabahu. Nah, ini yang jadi pembahasan ini. Harta yang kita peroleh itu dari mana? Ya. Apakah dari yang halal kita kerja? Alhamdulillah. Atau dari warisan orang tua kita? Alhamdulillah. Karena ada harta diperoleh dari suap, diperoleh yaitu dari riba, diperoleh dari mengurangi timbangan, diperoleh dari menipu orang. Ya, banyak. Nah, ini akan ditanya. Ini harus kita siapkan. Kemudian nomor 4, wa fima anfaqahu. Diinfakkan untuk apa? Nah, jadi kita punya harta ini akan ditanya. Kamu gunakan, saya kasih katanya Allah Ta'ala. Harta yang banyak itu kamu gunakan untuk apa? Jadi Allah Ta'ala tidak minta harta ini, tidak. Karena kita habiskan. Tapi Allah menanya, untuk kamu gunakan apa harta itu? Nah, ini perlunya kita menjadi betul-betul harus amanah. Ya. Jangan sampai 1 rupiah pun harta kita ini untuk yang haram. Karena amal kita akan ditimbang. Yang nomor 5, Allah akan menanya, wa madza amila bima alima. Kamu punya ilmu itu kamu amalkan untuk apa? Nah, ilmu itu tidak bisa dibeli. Ilmu itu dipelajari. Sebagaimana antum yaitu belajar kedokteran. Itu kita boleh dengan belajar. Tidak bisa kita beli, tidak bisa kita mencuri ilmu. Demikian juga amal tidak bisa kita beli. Tidak bisa kita curi, tidak bisa kita hutang. Nah, Allah Ta'ala akan menanya. Allah Ta'ala ketika memberi ilmu kita berupa yaitu kedokteran digunakan untuk apa? Akan ditanya. Ketika Allah Ta'ala memberi orang itu ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah, hadis, digunakan untuk apa? Akan ditanya. Karena itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal soleh digunakan untuk kebaikan, punya harta yang halal digunakan untuk kebaikan. Ini kebahagiaan selamanya, insya Allah di akhiratnya nanti. Inilah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, ya, membaca ayat Allah untuk mengingatkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, bersedekah itu bagian daripada rukun Islam, tadi sudah kita singgung. Ya. Cuma bersedekah zakat yang lain ini kita
miskin memangnya harus berinfak banyak, tidak. Orang yang belum nisab, ya belum memiliki harta yang semisal 85 gram emas, belum diwajibkan zakat. Subhanallah. Ya. Padahal zakat itu sedikit dibandingkan dengan pajak masih setinggi pajak. Kalau kita punya harta 100 juta, itu hanya 2,5%. 2,5% berarti 2,5 juta. Itu diinfakkan kepada fakir miskin yang ahli ibadah. Nah, kita masih punya di situ 97,5. Ya. Jadi 100 juta itu diinfakkan hanya 2,5 juta. Itu minimalnya. Adapun kita ingin berinfak 10 juta, monggo. Jadi sebetulnya kecil. Tapi kecil itu gandanya 700 tadi bahkan lebih. Bagaimana kita memiliki uang 100 juta, lalu kita infakkan 50 juta untuk bangun rumah di surga. Nah, kita sumbang masjid-masjid yang belum selesai. Kita bina anak-anak yang miskin atau fakir miskin atau anak yatim. Subhanallah, anak yatim yang kita bina ketika dia sudah menjadi besar ahli ibadah, kita yang karena kita mendidik, kita dapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Maka Allah berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu, nah yang kaya tentunya, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, maknanya rezekinya pas-pasan, hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu kita ini kondisi miskin atau kaya, hendaknya berinfak. Infaknya orang kaya ya harus besar. Orang berinfak itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi orang kaya menyumbang orang miskin. Menyumbang masjid itu untuk penyumbang, bukan untuk masjid itu. Di dunia untuk masjid, tapi pahalanya untuk yang menyumbang. Ibaratkan kita kaum muslimin yang makan, kita yang kenyang. Ada orang tidak makan, ya tidak kenyang. Kita minum, kita yang segar. Bayangkan kita, kalau kita tidak makan, lapar. Bahkan bisa mati kita. Tidak minum, kita akan haus, bahkan juga mati karena orang hidup dengan makan, dengan minum. Bagaimana kita tidak berinfak? Lalu harta kita ketika kita meninggal dunia, siapa yang mewarisinya? Belum tentu keluarga kita yang baik menggunakan harta milik kita. Tetapi kalau sudah kita infakkan kepada lembaga-lembaga yang Islam, ya, kepada fuqara, masakin, ahli ibadah, subhanallah, Allah Ta'ala yang menyimpannya. Makanya tadi dikatakan, in tuqridullah qardan hasanah. Jika kamu menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik. Nah, jadi di sini, yang miskin, Bapak dan Ibu, tetap berinfak. Karena ayatnya, yang kaya hendaknya berinfak sesuai dengan kekayanya. Yang miskin, yang pas-pasan, hendaknya berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita umpamanya satu hari punya kekayaan 50.000. Itu kan termasuk miskin kan. Nah, bagaimana 1.000 kita infakkan? 2.000 kita infakkan. Itu Allah Ta'ala akan memberkahi harta kita. Bahkan dengan infak itu Allah Ta'ala akan menggandakan kita. Dan juga membuka rezeki. Jadi jangan sampai kita ketika berinfak, kalau saya infakkan 10 juta, berarti duit saya akan tinggal 90 juta. Nah, ini keliru. Itu perhitungan dunia. Perhitungan Allah lain. Ya, inilah orang miskin, ya kita orang miskin yang mana yaitu gaji kita sedikit tetap infakkan. Ya, orang-orang yang tidak mampu 5.000 atau 2.000, berapalah uang 2.000 itu mungkin untuk kita kurang berharga, tetapi bagi Allah Ta'ala itu mulia. Karena 2.000 dikalikan 700. Selanjutnya,
perintah agar kita bersedekah. Ya, karena kematian kita ini tidak tahu. Jadi kita dianjurkan untuk segera bersedekah. Jangan, oh nanti saja, besok saja, jangan. Karena kita tidak tahu hidup kita ini. Belum tentu sekarang sehat, nanti sehat. Belum tentu, apalagi orang sakit. Maka Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW bersabda, tasaddaku, bersedekahlah. Ya, itu lamar. Bersedekahlah. Fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun. Maka akan datang kepadamu waktu atau zaman. Yamsir rajulu bisadaqatihi. Ada orang yang berjalan, ngasih zakatnya, masih sedekahnya. Wala yajidu fala yajidu man yaqbalu. Tidak ada orang yang mau menerima. Nah, ya. Tidak ada orang yang mau menerima. Yaqulu rajul, orang itu berkata, yang dikasih yang menolak itu. Lau jita biha bil amsi, seandainya kau membagikan zakat ini, kau berinfak kepada saya ini kemarin, laqabil tuha, saya akan menerima. Fa'ammal yauma, adapun hari ini, fala hajata li biha, saya tidak butuh pemberianmu karena saya sudah punya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kita itu miskin. Khawatir kalau kita tidak bisa membelanjakan harta. Karena kita lihat, yaitu dulu pada waktu saya masih kecil umur 10 tahun, saya ini dikasih makan oleh orang tua isinya mangga, bukan mangganya. Isinya mangga. Kemudian juga yaitu bukan makan nasi, tapi dari telo pohon yang dijemur, yang jamur, lalu dimasak, itu yang dimakankan kepada saya. Karena saat itu dalam keadaan miskin, tapi sekarang subhanallah, setiap hari kita ketemu ayam, setiap hari kita ketemu telur, setiap hari kita ketemu daging, karena saking enaknya sehingga badan kita banyak kolesterol, asam uratnya, karena makanan. Gulanya naik karena makanan. Ya, diabetesnya naik, itu sebenarnya karena makanan. Jadi jangan takut kita itu miskin. Sekarang semua orang miskin pun makan nasi. Beda dengan zaman dahulu. Ini menunjukkan nanti bertambah tahun, bertambah kaya umat ini. Tapi kekayaan manusia yang didasari dengan kekufuran bahaya. Ya, jadi beliau menjelaskan segera kamu bersedekah. Nanti ada orang dikasih uang 5.000 itu nggak mau. Karena mereka sudah kaya. Ya, bahkan dikasih uang 100.000 nggak mau, saya sudah punya miliaran kok. Nah, mumpung sekarang ini masih banyak orang-orang yang miskin, ya, masih banyak tetangga kita yang tidak mampu, bahkan keluarga kita. Mari kita timbun, kita tabung harta kita ini di hadapan Allah Ta'ala dengan menyantuni orang-orang fakir miskin. Selanjutnya, hakikat harta manusia. Mengapa Bapak-Bapak dan Ibu kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk membelanjakan harta kita yang banyak, untuk kita tabung, untuk hidup kita di akhirat. Kenapa tidak kita habiskan saja di dunia? Nah, manusia punya harta banyak, tapi yang dinikmati sedikit. Ya, rumah yang kita bangun lebih lama umurnya daripada diri kita. Bayangkan. Kita makan, kita masak 1 kilo, yang dimakan hanya berapa? Sedikit. Punya mobil 10 yang dipakai 1. Kita punya villa 100, tidak mungkin setiap malam kita akan pergi ke villa itu. Kita punya toko 15 atau 12, ya tidak mungkin kita setiap saat akan mengontrol. Atau kita nikmati harta itu nggak mungkin. Perutnya orang kaya, orang miskin sama. Bahkan sekarang karena penyakitnya banyak. Nah, jadi kebutuhan kita Bapak dan Ibu, masalah urusan harta ini sedikit.
Kita beli punya baju 30 yang kita pakai 1 stand. Rumah 15 namanya satu malam belum, tidak mungkin kita akan ke sana 1 jam ke rumah itu, 1 jam ke rumah itu. Karena kebutuhan kita dunia itu hanya sedikit. Perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu ibnu Adam, mali anak Adam, dia berkata, tuh harta saya ini harta saya dihitung di Malang, di Puncak, di Surabaya, di Banyuwangi, diceritai semuanya tetangganya. Saya baru sudah punya beli villa, yaitu Tretes, yang satu lagi di sini. Itu hanya bicara, betul dia dibeli. Tapi yang menikmati siapa? Yang menikmati, yang menunggu. Kita punya villa 10, kalau belum ada orang yang nyewa, berarti yang nikmat itu yang menunggu villa itu. Tidak mungkin kita akan 1 jam pergi ke villa itu, 1 jam lagi, capek kita ini. Nah, wahallaka min malin, katanya beliau. Tidaklah kamu punya harta illa ma tasaddaqta, kecuali yang sudah kamu sedekahkan, fa'amdaita, yang sudah lewat. Nah, yang sudah diserahkan ini harta kita. Tapi tidak kita simpan, yang menyimpan adalah Allah. Kalau harta itu sudah kita sedekahkan Bapak dan Ibu, tidak mungkin akan dipinjam oleh orang. Dan tidak ada orang mencuri pahala. Mencuri hafalan tidak bisa. Bayangkan antum sebagai seorang dokter, bedah yang lainnya. Tidak mungkin orang lain akan mencuri keilmuan kita masalah bedah. Bagaimana pahala mau dicuri? Nah, pertama beliau menjelaskan, kecuali yang sudah kamu sedekahkan, yang sudah kamu serahkan, itu baru milikmu. Tapi kalau nanti belum tentu. Nanti ternyata dihutang oleh saudaranya, hartanya tidak kembali. Nanti dipinjam sementara oleh orang yang sama-sama teman kita. Nah, katanya duitnya hilang, tidak jadi. Ya, jadi ini perlunya kita berinfak, karena Bapak dan Ibu kita ini di dunia butuh kan, butuh makan, butuh minum, butuh istri. Di akhirat pun juga begitu. Cuma di akhirat ini tempat kita mendapatkan imbalan, bukan kerja lagi. Jadi sekarang bagaimana kita menabung untuk akhirat kita, kan di akhirat kita ini tidak ada batas hidupnya. Terus menerus. Sedangkan kita di dunia itu sebentar, 60, 70, bahkan 40 sudah pergi. Ada 80 dan 100 umurnya, tapi sudah nggak bisa menikmati dunia. Jalan harus dituntun, bahkan juga stroke. Kalau orang di akhirat, dia walaupun berapa tahun tidak ada yang stroke, untuk orang yang beriman. Kemudian nomor 2, awakal tafafnaita. Yang kamu makan yang sudah masuk perut itu milikmu. Jadi kita masak Bapak dan Ibu 5 kilo nasi. Kita masak. Ayam kita masak, kemudian juga hati kita masak, ya. Kemudian juga yaitu ikan laut, ikan tambak, berapa prasmanan, ya, apa itu macamnya 20 ikan itu, ya, ada udangnya, ya, cumi-cuminya, yang masuk ke perut kita berapa? Itulah hakikatnya dunia. Tapi kalau kita masak yang banyak ini, kita undang orang fakir miskin, anak yatim, kita bagikan tetangga kita tidak mampu. Subhanallah, besarnya pahala bagi membantu orang fakir miskin yang nanti akan kita bahas. Nah, ya, begitulah kita berpikir kaum muslim. Ya, nomor 3, aula bista fa'ablaita, atau pakaian yang kamu pakai dan itu sudah rusak. Itu baru milik kita. Nah, ya, itu hati di kaum muslim. Jadi harta kita ini hanya 3 di dunia ini. Yang kita infakkan, kalau kita infakkan punya tadi 100 juta, kita infakkan 5 juta, itu harta kita. Tidak ada orang bisa mau hutang harta yang sudah kita sedekahkan, karena Allah menyimpan. Kemudian kita makan. Dan juga yang kita minum, itu kan sedikit kan. Nah, tidak banyak, kita butuhnya perut kita ini.
Tidak menjadi besar perutnya orang kaya dengan kekayaannya. Tidak pula menjadi sempit dan perutnya orang miskin dengan kemiskinan kita. Itulah Allah Ta'ala menjadikan kita. Kebutuhan dunia itu mata'un qalil, kenikmatan sedikit. Dan juga baju, ya. Baju yang kita pakai inilah milik kita. Yang lain masih di almari, tidak tahu. Dan kadang-kadang kita sudah tidak senang. Apa itu potongannya tidak cocok. Padahal itu kita beli. Berapa banyak orang yang di dalam tetangga almari dibeli, ya. Kemudian juga sepeda sudah punya sepeda dibeli lagi, ya. Punya mobil dibeli lagi, kemudian juga ada rumah yang murah dibeli lagi. Hakikatnya itu hanya untuk pemandangan. Kecuali kalau kita beli rumah ini untuk anak kita, ya ini untuk pula cucu kita. Kita beli mobil ini satu ini untuk kita pakai, yang lain ini barangkali ada orang sakit bisa pinjam, loh itu baru bermanfaat karena niatnya sudah beda. Nah inilah hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya. Nah kemudian berikutnya, kapan kita bersedekah ini meraih pahala yang besar? Ya, kapan kita bersedekah meraih pahala yang besar? Maknanya yang lain, kapan kita ini berdagang mendapatkan keuntungan yang besar? Nah ya, ada rendakan sepi. Kalau berdagang ada ke makanan ya, ketika pada waktu mau hari raya laris dia. Orang itu sedang yaitu berdagang yaitu masalah padi, ketika sudah mau tanam padi. Berdagang pula yaitu masalah obat-obatan ketika kita dekat dengan orang yang sakit. Beruntung kita. Nah sekarang kapan bersedekah ini pahalanya besar? Bukankah kita ingin cari keuntungan yang besar? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, apabila kita dalam keadaan kesulitan, ya, punya rasa kikir dan tomah, rezeki pas-pasan, terus ada rasa khawatir kekurangan, dan juga ada ingin untuk menimbun harta tomah, lalu kita berinfak, ini kita meraih pahala yang besar. Karena apa? Karena kita harus melawan hawa nafsu kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid nomor 57, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menjelaskan tidak sama di antara kamu baik orang beriman yang berinfak, menginfakkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, ya. Orang yang berperang berinfak sebelum dibebaskan, sebelum yaitu kuasai oleh Rasulullah SAW kota Mekah, itu tidak sama orang yang berinfak. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka itu lebih tinggi derajat pahalanya. Mereka lebih banyak mendapatkan pahala dibandingkan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan orang yang berinfak setelah kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dan setelah mereka berperang setelah pembukaan kota Mekah. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing memang mendapatkan yaitu pahala, ya, mendapatkan janji Allah Ta'ala yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui, maha waspada atas apa yang mereka lakukan. Gini maksudnya, sebelum kota Mekah ini dikuasai oleh kaum muslimin, orang muslim itu miskin, tentaranya sedikit, penganiayaan dari orang kafir itu banyak. Nah, kalau orang itu dalam keadaan sudah sedih hidupnya, ya, ekonominya minus karena dalam keadaan penjajahan, terus dia mau berinfak, itu pahalanya besar. Karena dia harus memerangi hawa nafsunya. Dan juga ada rasa-rasa kikir, rasa khawatir nanti tidak punya harta.
Beda dengan orang yang berperang pada zaman beliau kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Berarti jumlahnya orang Islam sudah banyak. Musuh kalah, harta melimpah ria. Nah, jadi orang berinfak itu beda pahalanya. Contohnya, kalau kita sedang mendapatkan gaji, ya, gaji tentunya lebih banyak harta kita. Kita berinfak itu dapat kebaikan, dapat pahala. Tapi ketika dalam keadaan belum kita mendapatkan gaji, tentunya kita berkurangan. Lalu ada orang yang miskin, yang sangat membutuhkan, kita tahu mereka dalam keadaan lapar. Kita berinfak itu berat dalam hati kita. Karena kita juga butuh dengan harta kita. Sementara harta tinggal sedikit. Ketika kita mau berinfak seperti itu, pahalanya lebih banyak. Dibandingkan ketika kita berinfak dalam keadaan longgar, dalam keadaan kita cukup. Subhanallah. Allah Ta'ala melihat kita bukan dari sisi besarnya infak, tetapi kondisi keadaan kita. Lalu beliau juga menjelaskan kepada kita, dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang Halo Ustadz. Pada para peserta kajian akan menunggu sebentar. Ustadz Al-Muwafiq ada gangguan teknis. Ya Allah. Nah, iya. Iya, bisa tadi itu. Nah, sudah ya? Sudah jelas? Sudah Ustadz, sudah. Bagus, afwan ini. Jadi di Rasulullah SAW pernah ditanya, yaitu oleh sahabat, wahai Nabi, sodako atau zakat yang bagaimana yang pahalanya besar. Nah kita ini kalau berdagang kan ingin keuntungan yang besar. Jawabnya anta sodako wa anta sohikun. Ketika kamu sehat, kamu bersedekah. Nah, ini satu. Kenapa? Umumnya orang sehat dia senang dengan harta. Tidak ada orang sehat tidak senang dengan harta. Yang nomor dua, sahikhun taksal faqra. Ada keinginan kita ini takut miskin. Nah, ya, takut miskin. Yang nomor tiga, wa ta'mal al-ghina. Bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Kemudian wala tahmil dan
Janganlah kamu menunda-nunda sedekah. Ini adalah waktu yang paling bagus dan pahalanya besar. Beda dengan orang yang meninggal dunia atau sakit, ya. Wah, ketika sakit tahu dia mau meninggal dunia, itu sapi saya nanti saya sedekahkan. Rumah itu mau saya wakafkan. Itu boleh. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama tadi lebih mulia ini. Ya, ini harus kita pahami bahwasanya orang yang paling banyak pahalanya bersedekah ketika dalam keadaan kesempitan, ketika ada rasa ingin bakhil, ketika ada rasa tamak dengan harta. Nah, mau mengeluarkan, ini paling baiknya sedekah. Kemudian kita yaitu tambahkan di sini sedikit tentang keutamaan. Dan keutamaan ini banyak, tidak mengapa nanti kalau memang waktunya tidak cukup, kita akan bahas pada waktu yang lain. Kita akan lanjutkan. Pertama, keutamaan bersedekah. Bapak dan Ibu, orang beramal bekerja itu mesti ingin keuntungan. Mesti ingin keuntungan. Ya, kita jadi dokter ingin keuntungan, jadi ustadz ingin keuntungan, dan orang itu jualan ingin keuntungan. Sekarang keuntungannya apa orang itu bersedekah? Pertama, mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nah, ya, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Ada 7 orang yang Allah Ta'ala tolong. Ketika matahari ini sudah 1 mil dari kita. Dan ketika bumi sudah digoncangkan. Semuanya orang keluar dari alam kubur. Tidak ada yang bisa mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Melainkan diantaranya orang yang bersedekah. Nah, mumpung kita masih hidup ini. Sisihkan harta. Dia bersabda, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Maka orang bersedekah dengan sedekahnya, maka dia merahasiakannya. Tidak diberitahu kepada yang lain. Hatta la ta'lama shimaluhu. Sehingga tidak tahu tangan kirinya itu ma tunfiqu yaminuhu, yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini maka yang perlu kita bersedekah paling bagusnya kita rahasiakan. Ya, kita berikan dengan tidak menyebut nama kita. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat, daripada nanti orang miskin menduga kita belum mengeluarkan zakat, boleh ditampakkan. Ada ayat in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu nampakkan zakatmu itu bagus. Ya, zakat apabila banyak masyarakat miskin, lalu orang kaya itu 1, 2, tampakkan ini zakat saya supaya mereka tidak curiga. Supaya mereka tidak menduga kami ini belum mengeluarkan zakat. Tapi kalau lingkungan kita itu orang-orang yang cukup, ya, kita ngasih fakir miskin, bisa kita katakan ini ada orang yang titip untuk kamu. Dari siapa? Nah, dari hamba Allah. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala besok pada hari mahsyar. Dikumpulkan manusia, dibagikan dari alam kubur, matahari itu 1 mil dari kepala kita. Sehingga ada orang keringatnya sampai lehernya, keringatnya sampai hidungnya, ada orang keringatnya hanya sampai di mata kakinya. Karena apa? Amalnya yang baik. Termasuk yang bisa mendukung kita, yaitu pada hari mahsyar ini dengan bersedekah. Yang nomor 2, menjadi penduduk ahli surga. Nah, bukankah kita ingin masuk surga? Karena di dunia dia menginfakkan hartanya untuk membantu orang fakir miskin. Nah, ini perlunya. Jadi orang yang bersedekah dijamin Allah Ta'ala masuk surganya. Mana dalilnya? Surat Al-Ma'arij ayat nomor 24-25. Maka orang ini ke 24-25 ini sebelumnya tanda-tanda orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam surganya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang masuk surga itu adalah orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi yang miskin, yang minta, dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak minta.
Kalau kita tahu tetangga kita ada orang miskin itu ada dua macam. Ada yang suka lisannya minta utang, ini yang lain. Tapi kita tahu miskin, kita bantu. Ada lagi yang sifatnya dia menjaga kehormatannya, tidak minta-minta, tapi dia sangat miskin. Itu namanya wal mahrum. Ya. Jadi orang yang masuk dalam surga ini bukan orang-orang yang sifatnya bakhil, tetapi orang yang suka belanjakan hartanya menuju jalan Allah. Nah, nomor 3, pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang berinfak itu pahalanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak ada yang bisa hutang pahala. Nah, atau mencuri pahala tidak ada. Atau tukar tambah pahala tidak ada. Jadi kita berinfak ini seperti makan. Yang makan dia yang kenyang. Yang minum dia yang segar. Yang berinfak untuk dia. Terkadang ketika terlintas, kalau harta saya kasihkan si fulan, berarti si fulan yang enak. Nah, itu untuk urusan dunianya dia enak. Tapi kita infak itu untuk menabung di akhirat kita. Apa katanya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah nomor 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Harta apa saja yang baik yang kamu infakkan, maka itu pahalanya untuk kamu. Bukan untuk orang yang kita kasih. Tuh, ya. Seperti kita kerja. Itu gajinya untuk kita. Tapi terkadang kerja ini kita gaji untuk istri kita, anak kita, bahkan dihutang oleh orang. Tapi orang berinfak untuk diri kita pahalanya. Karena infak, karena pahala tidak bisa dioper ke sana yang lain. Pahala tidak bisa tukar tambah. Pahala ini dimiliki oleh orang berinfak. Lain dengan orang kerja dapat duit. Nah, istrinya minta, ya, adiknya minta, tetangga pinjam, ya, itu orang kerja. Tapi orang berinfak tidak ada orang bisa pinjam pahala. Nah, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kamu infakkan ini harus mencari ridha Allah, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukan kita berinfak untuk mendapatkan imbalan. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa yang kamu infakkan berupa kebaikan itu Allah Ta'ala akan memberi pahalanya. Nah, wa antum la tuzlamun. Dan kamu tidak akan dikurangi pahalamu. Subhanallah, ini ayatnya Allah Ta'ala. Yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, kita dianjurkan berinfak. Kemudian nomor berikutnya, orang yang berinfak dicabut oleh Allah Ta'ala rasa ketakutan. Nih, rasa kekhawatiran. Takut, khawatir itu penyakit jiwa. Yang tidak bisa diobati kecuali dibius. Nah, kalau dibius maka hilang dia rasanya. Jadi takut, kekhawatiran ini adalah penyakit yang tidak bisa kita dengan makan lalu menjadi gembira, belum tentu. Karena takut ini penyakit jiwa. Kalau kita takut makan enak tidak enak. Mau tidur gelisah, ya. Mau pergi juga was-was. Kenapa takut? Ternyata penyakit takut ini bahaya. Maka bisa diobati bukan dengan tablet, bukan dengan suntik, tapi dengan berinfak. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang membelanjakan hartanya menuju jalan Allah. Nah, summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian infaknya ini tidaklah dia mengiringinya dengan menyebut-nyebut dan juga tidak pula menyakiti hati orang. Apa kata Allah Ta'ala? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim. Dan Allah akan mencabut rasa takut, rasa kekhawatiran mereka. Wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak sedih. Nah, ini bisa antum praktekkan. Hanya orang berinfak itu tenang jiwanya. Karena dia menabur di sisi Allah. Tidak ada orang yang pinjam tabungan kita. Berbeda kita menabung di dunia. Ya, dapat sedikit sakit kita ambil lagi untuk berobat.
Kemudian yang terakhir, nanti pertanyaan dan ini bisa kita lanjutkan manfaat ini. Penyebab datangnya rezeki. Nah, penyebab datangnya rezeki. Tidak ada orang dermawan lalu dibuat oleh Allah Ta'ala miskin. Nah, ini kaidah. Dan penyebab kita dimenangkan oleh Allah Ta'ala menghadapi musuh. Coba ini kita praktekkan. Maka Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abghuni ad-du'afa. Kumpulkan untuk orang-orang yang lemah, orang yang miskin. Subhanallah, ini beliau. Seorang pemimpin yang tinggi, kumpulkan bawa kemana orang miskin itu. Fa'innama turzakuna wa tunsaruna. Sesungguhnya kalian yang dikarunia Allah Ta'ala rezeki. Dijembarkan rezekimu dan kamu dimenangkan bidu'afaikum karena sebab membantu orang yang lemah. Nah, makanya Rasulullah SAW pada saat hidupnya selalu dicari rakyatnya yang miskin. Bukan dimintai pajak. Dibantu, subhanallah. Karena orang yang membantu hambanya Allah Ta'ala yang lemah, Allah akan membantu. Ini yang terkadang belum terlintas oleh hati kita. Ya, jadi beliau mengatakan kumpulkan orang-orang miskin, anak yatim, bawa kemari. Saya akan membantu karena tidaklah kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Tidaklah kamu dimenangkan dari melawan musuh. Ya, kamu menang melainkan karena kamu menyantuni orang-orang yang miskin. Menyantuni du'afa. Ya. Nah, ini yang dapat kita sampaikan dulu ya, karena waktunya sudah habis dan insya Allah lain kali kalau memang nanti bisa dilanjutkan kita akan lanjutkan. Masih banyak sekali manfaat keutamaan sedekah atau bisa bapak-bapak dan ibu bisa dibaca sendiri tidak mengapa karena ini sudah saya kirimkan yaitu filenya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang tinggal pertanyaan silakan. Jazakallah khairan Ustadz Al-Rafiq atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Monggo. Ini Ustadz ada pertanyaan dari Dr. Heru Suboto. Saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz untuk tafsir Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Pertanyaannya, apakah kebutuhan dunia harus seimbang dengan perkara akhirat? Jazakumullah khairan katsiran. Monggo Ustaz. Jazakallah khair Mbak Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kesehatan Bapak dan kita semuanya. Ayat itu memberi penjelasan bahwasanya kita itu punya dua kebutuhan. Kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tidak ada keterangan kita harus seimbang kebutuhan dunia dan akhirat. Sekarang kita hidup di dunia berapa tahun? Tidak ada umur kita 1000 tahun. Umur umatnya Rasulullah SAW di dunia ini standar 60-70. Kalau ada 80-90 itu 1-2. Jadi umur kita ini pendek. Tetapi umur kita di akhirat khalidina fiha, kekal selamanya. Nah, bayangkan kalau kita sudah lanjut usia, makan berkurang, memperhatikan kesehatan lebih banyak daripada makan yang masuk, kita hati-hati. Nah, di akhirat ini kita khalidina fiha. Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih baik daripada duniamu ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi tidak bisa kita membagi dua waktu ini, separuh yaitu untuk mencari dunia, separuh untuk mencari akhirat. Itu kalau dipraktikkan tidak bisa. Kita akan mendapatkan waktu 24 jam. Ya, 12 jam untuk beribadah, apa begitu? Lalu 12 jam untuk mencari rezeki, tidak bisa. Bahkan kita kadang-kala urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat kita.
Jadi orang mengatakan bahwa kita harus seimbang, yaitu kebutuhan kita dunia dan akhirat, itu salah, tidak ada dalilnya. Yang ada Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera kamu minta ampun kepada Allah. Bayangkan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sudah kita bahas. Beliau itu pernah 3 hari berturut-turut tidak makan roti, bukan karena warung banyak, karena tidak ada yang makan. Perang itu subhanallah, saya lapar semuanya. Dan lihat para sahabat yang punya baju 2 itu bisa dihitung, yang banyak 1. Jadi kaidah yang mengatakan bahwasanya kita ini harus yaitu seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, itu kaidah yang salah. Kita tidak menemukan jalan. Ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bukan keseimbangan. Ya Allah, berilah kami dunia ini yang halal, yang baik. Ya Allah, berilah aku di akhirat untuk surga, bukan di neraka. Ya, jadi kaidah yang mengatakan kita harus ada keseimbangan dunia dan akhirat itu tidak ada dari Al-Quran, tidak ada, dari hadis tidak ada. Itu hanya sekedar yaitu ramalan manusia. Padahal kita di alam akhirat itu sudah berapa? Nanti di alam kubur itu beberapa tahun. Lihat Nabi Adam sampai sekarang. Lihat Fir'aun sampai sekarang. Berapa tahun itu? Belum lagi nanti di alam mahsyar, belum lagi nanti di alam yaitu akhirat yang kita akan hidup kekal selamanya. Jadi kita harus mendahulukan akhirat, ya, memperkecil masalah urusan dunia. Bukan kalau Allah Ta'ala berfirman fastabiqul khairat, bukan, tidak ada ayat fastabiqud dunya, berlomba-lomba kamu untuk urusan akhiratmu. Tapi orang berlomba-lomba untuk urusan akhirat, insya Allah tidak akan menyanyiakan urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dr. Rio. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah diperbolehkan bersedekah dengan niat rezekinya akan semakin bertambah? Terima kasih Ustadz. Bagus. Jadi ada pertanyaan, bolehkah kita ini bersedekah tapi niatnya rezekinya supaya tambah? Paling baiknya orang bersedekah itu supaya dia nanti di akhiratnya mendapatkan ampunan. Ya. Jadi sedekah itu ibadah. Ibadah itu niatnya bukan untuk cari dunia. Berapa banyak orang umroh maksudnya supaya usahanya bertambah. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau kita bersedekah, Allah akan menambah pahala kita, akan menambah rezeki kita. Tidak ada orang dermawan lalu dibuat oleh Allah Ta'ala miskin. Cuma kita tidak perlu, ya Allah aku bersedekah ini 10.000, ya Allah aku ingin mendapatkan keuntungan 100.000, tidak. Jadi sedekah itu amal ibadah, bermaksud untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Tapi orang bersedekah itu dimudahkan oleh Allah rezekinya. Tidak perlu kita memberitahu kepada Allah, ya Allah aku bersedekah ini 50.000 ya. Ya Allah gantilah saya menjadi 500.000, tidak perlu. Karena harta yang kita peroleh yang banyak di dunia ini, itu hakikatnya yang kita makan itu sedikit. Kita punya rumah 100 yang kita tempati 1. Bukankah seperti itu? Punya baju 100 yang kita pakainya 1. Jadi kebutuhan kita dunia itu sedikit. Tapi kebutuhan kita akhirat itu kekal selamanya. Jadi upayakan orang bersedekah itu harus ikhlas mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah, ketika kita mencari pahala, tentu Allah Ta'ala tidak akan melantarkan kita sebagai hamba yang mau bersedekah. Ya, kalau kita berniat untuk mencari dunia, belum tentu dapat, tapi kita tidak diterima. Karena amal ibadah harus lillah. Makanya tadi fisabilillah bukan fisabilitun dunia. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Dr. Nelly Marcelli. Assalamualaikum Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika ada seseorang yang gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, dan dia terpaksa mengambil uang sedekah masjid, hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum sedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya bisa mengalir ke orang yang sudah meninggal tersebut?
Jazakallah khair Ustaz. Baik. Ada 2 pertanyaan. Saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, dia hidup gajinya tidak cukup. Dan dia mengambil uang yaitu masjid, tidak boleh. Uang masjid itu uangnya umat untuk kebaikan rumah Allah. Sebetulnya Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala memberi kita nih, memberi gaji itu sudah cukup. Cuma kita yang tidak merasa cukup, gitu. Bayangkan kita ini ya, lain dengan dulu, kita harus punya HP, kadang-kadang HP itu nggak mau 1. Ya, HP ingin 2. Padahal sekarang kita ini umpamanya taruhlah masak nasi itu ya, mungkin bisa dengan kayu, tapi dengan listrik. Cuci baju sekarang dengan laundry. Sebetulnya Allah Ta'ala memberi rezeki kita sudah cukup. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap binatang yang melata di permukaan bumi ini, melainkan Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Lihat, orang miskin yang punya anak 6-7, padahal bukan pegawai dia itu. Ya, jualan apa? Jualan nasi yang 1 bungkus 3.000, 4.000. Hidup mereka itu. Ya. Dan bisa makan. Dan kebutuhan makan kita sebetulnya sedikit. Cuma hawa nafsu kita ini. Nah, ya. Makan mestinya 1 bungkus yaitu 5.000 cukup ya, tapi ingin yang 50.000. Makan 1 piring itu untuk 2 orang bisa, untuk 3 orang bisa. Tapi kita ingin makan sendiri. Kadang-kala kita tuh sisa-sisa makanan itu. Jadi yang jelas Allah Ta'ala mencukupi rezeki kita. Cuma kita ini yang tidak pernah merasa puas. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil harta itu kas masjid. Tapi kalau kita ini tukang sapu masjid, umpamanya, tidak ada pekerjaan yang lain, lalu kita digaji oleh pengurusnya. Kalau memang gaji itu layak untuk kita, bisa memadai kita, bismillah. Karena itu rumahnya Allah yang kita sapu. Tapi kalau kita merasa tidak cukup menyapu di masjid dengan gaji itu, kita cari pekerjaan yang lain. Tapi insya Allah kalau kita itu ikhlas karena Allah beribadah, pada Allah mesti dicukupi. Dan kita tidak harus mewah hidup. Karena perut kita dikasih nasi saja mau. Bayangkan orang Siam Bapak dan Ibu. Orang Siam itu 3 kurma saja. Yang banyak hidup 1 hari. Dan sekarang banyak orang yang diet kan. Dan dia itu banyak sekali dia makan hanya 1 sendok saja nasinya untuk kekuatan fisiknya ya, dikasih apa itu buah-buahan, sayur mayur. Nah itu menunjukkan bahwa kita hidup di dunia tidak banyak kebutuhan kita. Nah, kemudian pertanyaannya nomor 2 tadi, Anda lupa. Pertanyaan kedua Ustadz mengenai sodakoh atas nama almarhum atau yang sudah meninggal. Apakah bisa mengalir Ustadz pahalanya? Bagus. Bapak dan Ibu, kita ini punya orang tua. Orang tua kita lebih sengsara daripada kita sekarang. Itu pada umumnya, walaupun orang tua kita ada yang kaya pula. Kita bersedekah untuk orang tua boleh. Dengan dasar, ada salah seorang sahabat. Yang mana inna ummi uftulitat. Ibu saya ini mati mendadak. Nah, seandainya dia itu sadar lata sodakoh, dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya ini? Qala tasaddaqi anha, silakan kamu bersedekah. Nah, ya. Dan ini paling baiknya Bapak dan Ibu, seperti kita mau waktu kurban ya. Ingatkan ini kurban, kita kurban 1 sapi, ya kita sangkutkan ibu bapak kita, ibu kita atau suami atau istri kita, boleh. Ya, karena itu ada dalilnya. Jadi kan yang ada dalil boleh. Tapi kalau kita sholat pahalanya untuk orang tua tidak boleh. Ya, kita bersedekah atau kita punya harta banyak ini wakaf, ini saya wakaf, niatnya untuk buat rumah ibu saya di surga, boleh. Ya, atau kita ini membangun masjid ini untuk bapak ibu kita, boleh. Ya, karena ada dalilnya. Ya,
Ada ya, selagi ada dalil yang diperbolehkan, dan ini sangat bagus sekali. Bayangkan seandainya ibu kita ini hidup ya dalam keadaan sengsara, tentunya kita tidak akan membiarkan, kita akan bantu. Bagaimana di alam kuburnya, bagaimana di alam mahsyar nantinya, maka perlu kita sebagai anak yang dibesarkan orang tua, bagaimana kita bisa berinfak untuk orang tua kita. Dan itu adalah dianjurkan. Cuma kalau orang tua ini meninggal dunia dalam keadaan kafir tidak bisa, ya. Tapi dalam keadaan muslim walaupun amalnya sedikit, insya Allah bisa. Tapi untuk orang kafir karena sudah putus, orang kafir didoakan saja tidak bisa. Apalagi kita berinfak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia kufur. Tapi kalau mereka beriman, insya Allah akan diterima. Wallah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta kajian. Mungkin 5 menit lagi waktu kita masih ada. Mungkin tambahan pertanyaan dari saya Ustaz mengenai hadis tadi yang bila kita bersedekah memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Nah, untuk yang sudah berkeluarga Ustaz, ketika seorang suami ingin bersedekah, apakah istri harus mengetahui atau boleh tidak mengetahui Ustaz? Atau boleh mengetahui dengan maksud edukasi atau memberikan contoh? Bagaimana Ustaz penjelasannya ini? Jazakallah khair. Begini. Jadi kalau kita punya keluarga kita tuh lapang, ya, bukan kikir. Kalau seorang suami berinfak itu, nah dia senang, ya. Tidak mengapa kita beritahu, ini saya bersedekah, pahalanya untuk saya dan juga untuk istri saya. Boleh, ya. Dan juga untuk memberitahu, ini kasihkan untuk yaitu ayahmu, bersedekah seorang suami tapi bersedekah kepada mertuanya, bersedekah pula kepada bebeknya, atau ini kasihkan untuk orang tua saya, mengajari supaya dia menjadi orang yang dermawan, bagus. Ini namanya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Jadi makna hadis tadi itu menunjukkan tidak riya. Maknanya riya itu dia bersedekah ingin dipuji oleh orang. Tapi kalau dia bersedekah ditampakkan kepada orang untuk memberitahu, umpamanya ada tetangganya, ya yang sama-sama kayanya. Ini alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya akan berinfak untuk masjid itu sekian juta, 20 juta. Maksudnya memberitahu supaya dia barangkali dia mau menyumbang, itu nggak apa-apa. Itu bagus karena tidak ada ingin merasa dipuji. Tapi kalau maksudnya ingin dipuji, lain lagi. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi makna hadis tadi, orang menginfakkan hartanya tangan kanannya, yang tangan kiri tidak tahu, maknanya menyembunyikannya. Ya, menyembunyikan itu lebih bagus. Tapi kalau nanti curiga si istri ini duit mana kok tidak ada duit ini, nah, ya daripada kita berperang dengan istri, ketahuan anak tidak baik ini, dan istri itu lapang dadanya, ini uang saya akan bantu si fulan miskin, dan hati seorang istri bagus boleh. Tapi kalau istri ini mengalami kikir sekali, tidak perlu kita beritahu. Boleh kita bohong sama istri, mana duit ini? Duitnya orang yang saya kembalikan. Nah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya raja yang kufur, ini siapa ini? Padahal itu istrinya, ini saudari saya. Kalau saudari saya kan mereka tidak mau berbuat apa-apa, tapi kalau istrinya maunya diperlakukan jelek, maka boleh bersiasat. Nah, ketika istri kita naudzubillah min dzalik, rasanya dia yaitu sangat cekat sekali, kikir sekali dengan harta, ya, maka kita berinfak, kita tidak boleh memberitahu. Karena nanti kalau memberitahu malah sakit hatinya. Kalau dia tanya gimana? Ini saya punya tanggungan orang. Punya tanggungan kan kalimat umum. Bagaimana saya tidak mau membayar? Nah itu boleh bersiasat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair silakan pada Ustadz Aunur Rafiq atas penjelasan materinya dan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari peserta hadirin sekalian. Mungkin sudah cukup karena waktunya sudah menunjukkan hampir tepat pukul 17.00. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak
Semoga sehat selalu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian-kajian kita selanjutnya. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada semuanya pendengar dan juga yang mengurusi taklim ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita dengan ilmu dan amal saleh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.